Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Untuk kebangunan kami dalam pagi hari ini. Kami percaya ada maksud-maksud yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan masuklah dalam hati kami, beracaralah seluas-luasnya dalam hati. Jika kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup mungkin yang berat, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar dan ketenangan dan kedamaian buat kami. Jika kami sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan memberikan kesabaran buat kami. Atau apapun masalah kami tidak tahu satu persatu daripada pemirsa khususnya. Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan Raja, pengharapan daripada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meninggalkan warisan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 21 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikhael, dan Shefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas, perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika jutawan JP Morgan meninggal dunia, ditemukan semua fakta bahwa setahun sebelum ia meninggal, ia telah membuat surat wasiat. Salah satu hal penting yang tercantum dalam surat wasiat itu, Morgan menulis, saya menyerahkan jiwa saya ke dalam tangan juru selamat saya dengan penuh kepercayaan, bahwa karena ia telah menebus saya dengan darahnya yang mulia itu, saya akan dihadapkan kepada Bapa saya yang di surga, tanpa bercacat celah sedikit pun. Saya meminta dengan sangat kepada anak-anak saya untuk memelihara dan membela doktrin penebusan melalui darah Kristus itu dengan gigih. Betapa besar pun pengorbanan yang harus diberikan untuk hal itu. Salah satu hal baik yang patut ditiru dari Yosafat adalah bahwa ia memikirkan masa depan anak-anaknya. Sebelum Yosafat atau Raja Yosafat meninggal, Yosafat memberikan harta warisan kepada anak-anaknya sebagaimana yang tadi kita baca. Demikian juga JP Morgan juga memberikan warisan. Yosafat memberikan kepada anaknya emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Bahkan kota-kota berkubu di Yehuda. Karena jabatan raja sudah pasti ke tangan Yoram anaknya yang sulung, maka harta warisan Yosafat bagi-bagikan kepada anak-anaknya yang lain. Ini tentu adalah cara yang bijaksana dari Yosafat. Mungkin saja tujuannya agar anak-anaknya yang lain tidak cemburu terhadap Yoram yang menjadi raja menggantikannya. Tetapi sayang, Yosafat rupanya tidak mewariskan sikap takut akan Tuhan yang dimilikinya kepada anak-anaknya, terutama kepada Yoram. Ia tidak mewariskan hal-hal rohani yang perlu kepada anak-anaknya, sebagaimana JP Morgan. Sebab akibat keserakahan terhadap kekuasaan, Yoram membunuh semua saudara-saudaranya. Yosafat memberikan warisan materi kepada anak-anaknya, tetapi ia tidak memberikan warisan rohani kepada mereka, terutama kepada Yoram. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tua yang baik pasti akan memikirkan masa depan anak-anaknya jika kelak ia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi ada satu hal yang harus kita pastikan.
bahwa mungkin saja tidak banyak harta atau uang, namun mereka tetaplah harus meninggalkan sesuatu yang berharga bagi anak cucunya, yaitu perbuatan yang mulia. Alkitab sendiri berkata bahwa orang baik mewariskan harta bagi anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Tetapi jangan lupa, hal utama yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita adalah warisan rohani itu, yaitu sikap takut akan Tuhan. Sebab sikap takut akan Tuhan akan mencegah kita dari segala malapetaka di dunia ini. Sebab harta duniawi tanpa harta rohani adalah sebuah kesia-siaan. Bukankah begitu banyak terjadi perpecahan dalam satu keluarga karena tidak mendapatkan warisan rohani yang benar dalam Tuhan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, ajar aku untuk memberikan warisan rohani kepada anak-anakku, bukan hanya warisan materi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Warisan terpenting yang harus kita berikan kepada anak cucu kita adalah warisan rohani. Selamat pagi, selamat berkaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.